Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat jumpa kembali mahasiswa UT program Sarjana Ilmu Komunikasi dimanapun Anda berada. Kita sudah sampai pada sesi yang terakhir, yaitu sesi ke-8 ya, di mata kuliah Perencanaan Program Komunikasi dengan buku materi pokok Eskom 4204 atau 4206. Nah, di mata kuliah Perencanaan Program Komunikasi pada sesi ke-8 ini kamu bisa mengakses modul ke-9 ya, itu tentang bagaimana monitoring dan evaluasi dari perencanaan program komunikasi. Nah, sebelum kita lebih jauh nih, mungkin kita akan sedikit flashback ke belakang tentang bagaimana selama ini kita melihat perencanaan program komunikasi. Apakah keberhasilan atau standar ukuran keberhasilan dari perencanaan program komunikasi itu harus dilihat dari adanya perubahan perilaku? Nah, kalau seandainya tidak ada perubahan perilaku dari adanya program komunikasi tersebut, apakah rangkaian yang sudah kita lakukan dikatakan tidak berhasil? Nah, ini sebenarnya butuh pendalaman lebih lanjut. Apakah tataran psikomotorik atau behavioral itu menjadi indikasi utama? Ketika tidak ada perubahan perilaku, apakah program komunikasi itu dianggap tidak berhasil? Sementara kita sudah melaksanakan seluruh rangkaian dari perencanaan program komunikasi. Mulai tadi kita harus menganalisis tujuannya, situasi, kemudian kita harus lihat taktik daripada bagaimana pesan, media, komunikator, kemudian seperti apa proses menyeluruh dari perencanaan program komunikasi. Nah, sampailah kita pada sesi terakhir pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Sebenarnya monitoring evaluasi ini memang sangat diperlukan untuk melakukan semacam mitigasi ya. Jadi mitigasi awal, kemudian proses hingga akhir. Jadi kita bisa memantau apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, mungkin dari pesan yang kurang maksimal, atau dari penyampaian komunikatornya yang kurang tepat, atau dari sisi medianya yang ternyata juga tidak sesuai dengan cakupan target audiens ataupun target user yang memang kita ingin sasar dari program komunikasi tersebut. Nah, jadi di sesi ini, di sesi terakhir, saya ingin sekali Anda memiliki pemahaman ya, pengetahuan secara menyeluruh tentang seperti apa daripada monitoring dan evaluasi. Nah, jadi di sini kita akan melihat seperti apa juga proses daripada keseluruhan rangkaian tadi. Kita akan melihat bagaimana ruang lingkup ya dari monitoring evaluasi dalam perencanaan program komunikasi. Kemudian kita juga perlu melihat seperti apa metode-metode. Jadi kita akan analisis, kita akan identifikasi metode-metode yang memang tepat atau tidak dalam fungsi monet itu sendiri. Nah, sejauh mana itu dikatakan berhasil atau tidak. Nah, kalau kita lihat program pemerintah misalnya 100 hari presiden. Nah, apakah ketika dalam capaian tersebut ada yang tidak sesuai dari sekian banyak target, kemudian ada beberapa poin yang tidak tercapai, apakah itu dikatakan gagal? Nah, itu yang perlu kita monet. Jadi dalam perencanaan program komunikasi kita akan melaksanakan monitoring dan evaluasi keseluruhan aspek ya, mulai dari aspek pesannya, medianya, komunikatornya ya, kemudian bagaimana kita menyusun semuanya, apakah kita sudah merancang rancangan aksi yang sesuai, apakah kita sudah benar-benar melaksanakan dengan tepat, cara yang tepat, cara yang benar. Nah, itu yang akan kita bahas dalam sesi ini. Nah, baik teman-teman semua, saya sangat berharap semua sesi yang sudah kita sama-sama pelajari, sama-sama kita diskusikan bersama itu memberikan manfaat untuk teman-teman. Semoga dengan mata kuliah ini di perencanaan program komunikasi, teman-teman memiliki insight yang lebih luas lagi tentang bagaimana kita merancang suatu program komunikasi, suatu event ya, ini baik pada sektor instansi pemerintah maupun sektor publik ya, termasuk untuk komunitas ya, kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, kemudian lingkungan kemasyarakatan, itu semua butuh perencanaan program komunikasi. Saya sangat berharap Anda menikmati program komunikasi ini ya di mata kuliah ini, dan jangan lupa untuk selalu klik presensi dan juga mempertahankan integritas Anda untuk tidak melakukan plagiasi. Sampai jumpa teman-teman pada mata kuliah selanjutnya dengan saya Rati Frenitasari, tutor di mata kuliah ini. Sampai jumpa.